Halo pemirsa, berjumpa kembali dalam acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything is come from your mind. So, manage your mind. Pemirsa, kali ini Nancy bersama dengan salah satu narasumber yang mungkin pemirsa sudah pernah melihat di episode sebelumnya. Kita sapa dulu Bapak Pendeta Krista. Mari Bapak disapa dulu pemirsa di rumah. Salam sehat, saudara-saudaraku sekalian, damai sejahtera bagi kita semuanya. Oke, kita selalu damai ya Pak ya. Damai. Harus selalu damai, nggak hanya di manajemen saja, di kehidupan sehari-hari juga harus selalu Betul, damai Mbak ya Bapak Cynthia, ya. betul. Oke, di sini kita akan membahas tentang hidup sehat di tengah masyarakat, Bapak. Baik. Tentang hidup sehat sekarang kan di masa pandemi saat ini kan memang harus sangat perlu ya hidup sehat untuk menjaga kondisi imun tubuh ya Bapak ya. Iya, betul. Bapak mungkin hari ini sehat. Puji Tuhan saya sehat. Oke, Iya. harus selalu sehat ya Pak ya. Kalau Bapak setiap hari ini ngapain saja sih Pak untuk menerapkan hidup sehat nih? Ya, makan secukupnya, kemudian tidur secukupnya, kemudian juga olahraga. Olahraga, kalau saya yang rutin itu pingpong, Mbak. Oh, pingpong. Iya. Asik gitu Pak ya. Asik, tidak butuh banyak ruangan, Iya, tapi ya bisa bersama-sama, bisa sambil bergembira gitu. Iya. Sekarang yang lagi hits itu bersepeda Bapak. Betul. Iya. Iya. Bapak juga nyoba bersepeda juga. Saya belum bersepeda, belum. tetapi di jemaat itu di gereja itu ada beberapa kelompok ya yang ikut klub-klub sepeda begitu. Oke, ya. ada kayak klub-klubnya sendiri gitu ya Pak ya. Ada. Oke, ya. pernah nggak Bapak diajak nih sama salah satu jemaatnya? Saya pernah diajak, cuma ya karena saya tidak punya sepeda. Iya. Yang kedua ya memang saya entah ya kurang berminat kalau sepeda. Oke. Kalau pingpong atau tenis meja itu enggak tahu, setiap hari saya mesti melakukan Oke, itu. udah suatu hobi ya Bapak ya, termasuk Ya, ya. hobi walaupun nggak terlalu pinter, Iya. tapi yang penting Main itu aja gitu keringetan ya. yang Oke. paling penting itu. Bapak, apa sih yang harus dilakukan agar kita hidup sehat Bapak? Ya tentu saja yang pertama adalah pikiran. Ya. Ya, karena pikiran itulah yang bisa mengarahkan kita apakah kita sehat atau tidak. Bahwa setiap orang itu pasti punya beban hidup, iya. Betul sekali. Tetapi beban hidup itu kan orang Jawa bilang mau disonggo enteng apa mau disonggo abot. Ya, Nah, kalau disonggo enteng ya jadi ringan buat kita gitu, ndak terlalu istilahnya tidak terlalu ngongso, tidak terlalu Ngoyo. memaksa diri. Memaksa diri. Oke, yang dilakukan agar hidup sehat ini selain kita menjaga pola makan yang Bapak tadi bilang, selain itu kan kita juga sekarang ini harus rajin mencuci tangan, Betul. menjalankan protokol kesehatan seperti itu ya Bapak ya. Kan banyak sekali sekarang virus-virus yang semakin masuk ke dalam dunia ini ya Bapak Iya. ya. Oke, kalau misalnya dalam dunia kerohanian hidup sehat adalah apakah sebuah prioritas Bapak? Tentu saja ya. Hidup sehat itu kan salah satu panggilan untuk bertanggung jawab. Ya. Jadi bertanggung jawab itu yang pertama kepada Tuhan karena Dia yang memberikan hidup. Maka kita perlu menjalankan hidup itu juga dengan lebih tertib, lebih teratur supaya kita juga bisa saya malah banyak diingatkan sama istri saya. Oh iya. Iya, supaya saya hidupnya itu lebih teratur sebab orang-orang semacam saya ini kalau sudah melakukan suatu pekerjaan dan fokus itu kecenderungan untuk lupa. Oh iya. Bukan sekedar lupa dalam arti pikun, lupa untuk meluangkan waktu olahraga, meluangkan waktu untuk tidur Makan dengan juga. teratur, makan yang teratur juga. Nah, disinilah pentingnya keluarga, pentingnya hidup bersama dengan orang lain juga. Ya. Ya, misalnya orang yang seperti saya yang memiliki kecenderungan untuk darah tinggi, itu kan harus menghindari minuman semisal kopi. Ya,
relasi kita dengan orang-orang lain, dengan tetangga, dengan sahabat, itu kalau relasi kita baik, maka teman-teman kita dan kita juga saling mengenal lebih baik. Ya. Sehingga ketika ada semacam ya jagongan atau keramaian, itu kawan-kawan sudah tahu kalau misalnya untuk saya jangan menggunakan kopi. Ya. Nah, itu atau yang mengandung kafein yang banyak. Ya. Untuk penyemangat juga ya biasanya. Betul. Pak, ya? Nah, jadi ini menunjukkan bahwa oh mereka perhatian juga Ya. ke kita. Oleh karena itu kan mestinya kita juga begitu kepada yang lain. Jadi misalnya ada teman kawan yang kena darah gula atau diabetes, ya tidak mungkinlah kita itu tega memberikan minuman yang mengandung Manis terlalu tinggi misal. ya mengandung gula, Ya. kandungan gula yang tinggi, itu mungkin malah menjerumuskan. Ya, jadi kesehatan itu adalah ekspresi dari tanggung jawab. Oke, ternyata Ya. memang lingkungan sekitar juga perlu ya Bapak Perlu, ya, sangat perlu betul. sekali untuk mendukung kita Ya. di aktivitas keseharian gitu ya Bapak ya. Ya. Oke, kalau misalnya kesehatan itu, hidup sehat itu apa memang harus dari diri kita seperti fisik saja Pak? Apakah pikiran juga perlu menanamkan hidup sehat? Iya, panggilan begini. Jadi kita itu diizinkan oleh Yang Maha Kuasa berada di bumi itu supaya kita melestarikan kehidupan. Ya. Ya, mungkin istilah kerennya itu pro-life. Nah, salah satu bagian dari melestarikan kehidupan itu adalah dengan menjaga kesehatan. Kalau kita menjaga kesehatan, maka tanggung jawab kita terhadap hidup itu menjadi lebih baik daripada misalnya kita mengkonsumsi minuman keras Ya. atau mengkonsumsi narkoba dan zat-zat adiktif lainnya. Itu kan malah merusak tubuh kita, menghancurkan metabolisme tubuh kita, sehingga artinya kita tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan yang sudah diberikan kepada Tuhan. Itu. Oke, kalau misalnya nih Pak, ada anak yang mungkin mentalnya dari lingkungan sekitarnya ini kurang baik Bapak, otomatis kan dia mungkin pikirannya kurang sehat. Nah, bagaimana itu Pak? Menurut Bapak bagaimana? Ya, anak-anak misalnya itu seringkali terabaikan, memang dalam keseharian karena mereka dianggap manusia yang belum sempurna, dianggap orang yang belum jadi. Makanya kalau orang dewasa itu kan disebut, atau anak-anak itu kalau mau bercita-cita itu kan mesti disebut sama orang tuanya, nanti kalau kamu sudah jadi orang, padahal dia sudah Iya, jadi jadi orang orang. itu ya. Artinya dia dianggap belum jadi, sehingga sering hak-haknya itu diabaikan, termasuk hak untuk sehat. Ya, misalnya sejak dini anak-anak sudah disodori atau diajarin merokok. Ada pengajaran yang aktif. Pengajaran yang aktif itu anak itu memang disodori rokok, disuguhi rokok. Tetapi ada pengajaran yang pasif, tetapi terus-menerus. Ini juga tidak kalah bahayanya. Yaitu ketika mereka melihat orang tuanya mengkonsumsi asupan-asupan makanan, minuman atau yang lain yang tidak sehat. Nah, padahal metabolisme anak ini sendiri juga belum baik betul. Begitu dimasukin zat-zat seperti itu, ini bisa menimbulkan kerusakan secara permanen, sebab mereka seharusnya tumbuh menjadi sehat, tetapi pertumbuhannya sudah dihambat oleh asupan-asupan yang tidak sehat. Nah, itu misalnya makanan-makanan yang takaran kimianya melebihi ambang batas. Ya, karena memang cara kita mengkonsumsi makanan itu seringkali
tidak teliti, tidak kritis, tidak dilihat betul ini expired atau tidak. Kadang-kadang harga yang lebih murah itu lebih menggiurkan daripada kemauan kandungan yang terdapat di dalamnya. Nah, itu misalnya. Kadang juga mungkin karena rasanya enak tapi ternyata kandungannya kurang sehat gitu ya Bapak betul. Misalnya ada makanan yang buat anak kecil itu tidak cocok karena mengandung monosodium glutamat misalnya. Enak memang di lidah rasanya enak. Mungkin di tenggorokan juga masih enak masuk ke perut. Nah, ketika diolah lalu itu masuk dan terkumpul di otak kecil, itu membuat orang tidak dapat melakukan analisa data dengan baik. Nah, ini yang bisa menyebabkan orang itu lamban. Nah, bukan pelupa atau pikun, tetapi nggak bisa menganalisa. Data banyak kita miliki, tetapi kita tidak bisa mengolah. Nah, ini bahaya. Ini. Bahaya ya Bapak ya. Kadang juga kalau di rumah orang tuanya marah-marah gitu juga dapat membuat anak yang kurang sehat juga ya Bapak. Betul, kesehatan emosional itu juga perlu dijaga. Kita lanjutkan setelah satu ini dulu aja ya Bapak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Manage Your Mind.